Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Stephen dari generasi 23 TKA. Di sini saya mempunyai tugas yang dimana kita mempunyai tugas membuat suatu kelas baru, di mana kita dapat membuat sebuah bottom yang kemudian ditempatkan oleh suatu ruang. Di sini suatu ruang yang berisikan yaitu soal 1, soal 2, dan satu lagi itu tombol untuk keluar dari halaman tersebut. Nah, dari soal pertama itu dijelaskan di sini bahwasanya kita membuat suatu palindrom, di mana dari palindrom itu sendiri kita dapat menentukan apakah ia termasuk ke palindrom atau tidak. Nah, itu adalah soal yang pertama. Nah, di sini saya telah membuatkan programnya, dimana kita bisa ini kita masuk ke kelas polygon fragment, bisa membuat fragment itu berada di kelas fragment project binding fragment. Misalnya bindingnya, kemudian binding fragment trend. Nah, untuk di sini ini bagian cek dari bottom palindrom, di mana dia bisa menginputkan lowercase, menginputkan nanti hasilnya iakah atau palindrom atau tidak. Nah, jadi kita untuk input binding input edit text string, dan ini kita masukkan lowercase, yang dimana untuk lowercase sendiri agar kita tidak terpaku ke huruf besar, huruf atau kecilnya dari sebuah huruf. Kalau misalnya angka itu bebas, misalnya angka tidak termasuk ke besar atau kecilnya. Kemudian untuk reverse set sendiri, dia bakalan memilih, dia tidak bakalan memilih itu, dia akan memilih kata apakah itu palindrom atau tidak. Nah, dia akan nanti sistem dari palindrom sendiri ialah sebuah kata yang ketika kita telah masukkan kata tersebut, kemudian mau dari depan mau dari belakang itu terbaca katanya sama. Nah, kemudian ini kita masukkan result text-nya, jadi palindrom input dan kata dari palindrom, dan inputnya adalah palindrom, kemudian else-nya inputnya adalah palindrom. Kemudian untuk layoutnya sendiri, nah sini layoutnya untuk edit text, masukkan kata. Untuk bottomnya itu bisa mencek palindrom, kemudian masukkan sini teksnya ya palindrom atau tidak. Kemudian lanjutnya ke soal yang kedua, di mana kita dapat di sini kita dapat memasukkan sebuah universitas, dan juga bakal masukkan deskripsi, dan juga masukkan untuk website dari halaman kampus tersebut. Ini saya udah membuat data list. Nah, sini list of-nya ada Universitas Indonesia, deskripsinya Depok, Jawa Barat, kemudian kode dari URL-nya sudah tersedia. Misal juga ada GM, ITB, UNER, dan Undip. Nah, untuk sendiri itu baiknya Depoknya saya internal post. Terus untuk ini required activity, ini untuk
toolbar. Untuk nama di bagian atasnya kita masukkan yaitu judul daftar kampus. Dan untuk data listnya pada bagian list view nanti kita telah memasukkan yaitu array of, title, dan description. Itu sudah termasuk ke teks 1 dan teks 2. Kita masukkan sini binding list item adapter. Kemudian selanjutnya dari sini binding list view items kita masukkan data listnya file income recruitment. Ini kampus detail activity, dia akan memasukkan ke halaman kampus detail activity, kemudian dia akan menentukan title, detail, dan juga URL-nya. Nah, di sini saya sudah membuat ini untuk kelas kampus detail activity sendiri. Insert first link. Yang terakhir itu untuk di sini untuk soal kedua itu juga diharuskan di sana ada disuruh kita dapat ketika kita mengklik nama dari salah satu kampus yang tersedia dari list view atau halaman tersebut, dia akan langsung pergi ke halaman web dari masing-masing kampus tersebut. Untuk main activity-nya seperti ini, activity backup ini satu activity, tuju ke terus satu activity. Dan ini adalah kita memiliki bottom navigation, di mana nantinya ketika kita menekan tombol tersebut, dia akan terkonfirmasi, kemudian bakal muncul pesan apakah Anda ingin keluar dari halaman quiz. Untuk set positif bottomnya kita usia. Kemudian kalau kita mengklik ya, dia akan kembali ke main activity backup yang dimana itu adalah halaman bottom yang berisi bottom untuk tertuju ke halaman quiz ini. Kemudian untuk kita set di sini tidak, dia akan message kembali. Dia akan masih bakal tertuju ke halaman quiz tadinya. Dan untuk layout-nya, kampus detail sendiri ini ini kita membuat toolbar untuk teks detailnya. Activity backup ini kita udah masukkan quiz 1. Untuk review quiznya kita sudah membuat bakalan tertuju ke view review quiz tersebut. Nantinya kita bakalan bisa memilih salah satu dari antara kampus yang kita tekan gitu ya. Ini untuk layout dari kampus list, kita masukkan toolbar. Sudah kita masukkan toolbar, kemudian kita masukkan list view di sini karena biar bisa mempermudah di mana kita dapat menginputkan sekaligus dari satu halaman saja untuk list view. Ini untuk palindrom. Ini tadi sudah kita lihat sama-sama. Ini juga saya menuliskan ini adalah drawable dari button navigation. Ada ACQ1, ACQ2, dan power off yang tertera di sini. Mungkin segitu saja untuk penjelasan mengenai program yang telah saya buat. Kita langsung saja memasuki demo-nya. Sebentar.
Kita akan klik plus 1. Nah, sini tuju ke halaman palindrom. Kita masukkan kata misalnya itu nama saya sendiri Bagas. Kita cek palindromnya, Bagas bukan palindrom karena yang kita tahu palindrom adalah ketika kita menginputkan nama, dia akan membaca dari kiri ke kanan atau kanan kiri itu katanya sama. Kemudian untuk penjelasan palindromnya, buat aja kata di sini. Dan kata adalah sebuah palindrom. Untuk soal keduanya, ini berisikan daftar dari kampus. Ini kita telah memasukkan di kampus list fragment. Ini judul, description, teks 1 dan teks 2. Ini kita masukkan di judul toolbarnya, daftar dari kampus. Nah, selanjutnya itu ketika kita tekan tombol keluar, itu akan mendapatkan pesan konfirmasi apakah Anda ingin keluar dari halaman quiz. Ketika kita menekan tidak, kita akan mendapatkan kembali Anda kembali ke halaman quiz. Kemudian kita tekan ya, dia akan tertuju ke halaman main activity backup. Yang dimana di sini ini berisikan dashboard dari aplikasi yang sudah kita buat. Untuk mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Apabila mungkin ada kesalahan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup penjelasan kali ini. Sebelumnya saya minta kepada Bapak karena di OBS di kamera di sini tidak bisa ditampilkan adanya kesalahan ketika kita pencet starting di sini. Kita langsung tertuju ke halaman web YouTube. Mungkin sana harus ada pengaturan lebih. Tapi saya di sini menggunakan kamera dari Zoom yang akan ditampilkan di OBS juga dan akan mungkin terrecord nantinya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Sedikit dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat